Ada satu lagi di sekolah kami yang bahkan dia jadi dosen S2. Tiba-tiba jadi mualaf. Itu sekolah loh. Apalagi yang nggak sekolah ini. Sangat ada yang mundur dari pelayanan. Sangat ada yang lari dari panggilan. Sangat ada yang kecewa dan putus asa. Sangat ada yang murka. Sangat ada yang jadi mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para pendeta sekarang lagi stres teman-teman. Karena banyak sekali jemaat-jemaat mereka yang akhirnya mutusin mualaf. Bukan hanya jemaat mereka, tapi saudara mereka, anak didik mereka. Banyak sekali orang-orang yang baru tamat dari STT malah memutuskan menjadi mualaf. Banyak sekali panatua-panatua, pendeta-pendeta, anak pendeta yang akhirnya memutuskan mualaf setelah menggunakan akalnya. Kita ketahui bersama bahwa teknologi, teman-teman, internet ini membuka akses, membuat orang cepat belajar, membuat semua ilmu gampang untuk kita dapatkan. Beda dengan zaman dulu. Kebenaran Islam disembunyikan oleh para Polycarpus, oleh media-media barat. Mereka membentengi, membuat tembok pemisah agar jemaatnya, saudara-saudaranya tidak mengenal Islam. Tapi zaman sekarang nggak bisa. Orang dengan gampang akan mengenal Islam. Mereka tinggal search, mereka tinggal cari tahu, mereka tinggal tonton video-video diskusi, video-video penjelasan tentang Islam. Inilah yang membuat makin hari makin banyak saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita non-Muslim yang akhirnya memutuskan mualaf. Bahkan itu berasal dari kalangan pendeta, panatua, para sarjana teologi, bahkan S2 teologi sekalipun, doktor teologi S3. Dan itu diakui oleh pendeta Ezra Soru, teman-teman. Dalam kata sambutan, khotbahnya, ya, saat melepas tamatan STT Injili Indonesia Kota Kupang, pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa banyak kenalan-kenalan dia, banyak para pendeta-pendeta yang akhirnya menjadi mualaf. Sehingga mereka menjadi orang yang tersadarkan, menjadi orang yang mendapatkan kebenaran. Dan ini tidak disukai oleh Ezra Soru. Ezra Soru dengan terang-terangan dalam pidatonya mengatakan, ini ya, mahasiswa-mahasiswa tamatan STT Injil Indonesia Kupang, jangan sampai mualaf. Dan itu sudah berkali-kali dia sampaikan, dia ingatkan. Yang masuk ke media hanyalah ingatan ataupun peringatan dari pendeta Ezra Soru. Saya nggak tahu ya, yang nggak masuk video mungkin ada lagi. Mungkin kalau off record dia ada bilang ya, kalau kalian jadi Muslim, ya sia-sia sekolah kalian. Kalian sudah bertahun-tahun belajar, kalian sudah bertahun-tahun pelayanan. Masa kalian tinggalkan perpuluhan tersebut? Masa kalian ya sia-siakan pengorbanan kalian yang seharusnya kalian sudah petik hasil? Seharusnya kalian sudah jadi pendeta besar, kalian sudah dapat perpuluhan, kalian sudah dapat persembahan. Ngapain kalian mualaf? Mungkin ada video seperti itu, tapi kita belum temukan. Mungkin ada hal-hal seperti itu yang disampaikan, selain mengingatkan jangan mualaf. Kan bisa jadi. Kalau cuman bilang jangan sampai kalian mualaf, orang nggak akan dengar, teman-teman. Yang ada, mahasiswa-mahasiswa tersebut, sarjana teologi tersebut, pendeta-pendeta tersebut makin penasaran. Kan begitu. Kalau kalian cuman bilang sama anak kalian, sama orang-orang, jangan ke sana. Jangan pernah kalian injak kakikan ya, diri kalian di jalan sana, di taman sana, di tempat bermain sana. Tapi kalian nggak kasih tahu kenapa. Malah yang ada orang penasaran. Sehingga saya yakin, selain memperingatkan mereka supaya jangan mualaf, Ezra Soru pasti ada juga mengatakan ruginya kalau kalian mualaf. Apa ruginya? Tentu saja ruginya, mereka tidak akan lagi mendapatkan hasil. Pekerjaan mereka jadi sia-sia, kan begitu? Kalian sekolah sampai 4 tahun, sudah pelayanan bertahun-tahun, masuk ke pedalaman, habis biaya banyak, habis waktu,
Seharusnya kalian sudah panen dengan menjadi pendeta. Kalian sudah bisa mengembalakan orang. Ya. Orang kalian ubah jadi domba, domba menghasilkan susu, menghasilkan bulu. Kalian sudah petik hasil harusnya. Tetapi dengan jadi mualaf semua sia-sia. Semua sia-sia. Dan kalian nggak akan dapat kerjaan di luar. Karena sarjana teologi kan nggak mungkin. Jadi ahli fisika. Harus kuliah lagi. Kalau kalian mau jadi spesialis di bidang lain, kalian harus ulang kuliah kalian. Habis waktu, habis biaya lagi. Pasti ada kan? Negatif-negatif menjadi mualaf yang disampaikan oleh extrasoru. Kalau enggak, orang nggak akan takut. Sama seperti kita bilang sama orang-orang, jangan ke sana. Di sana ada monster, di sana ada hantu, di sana jorok. Pasti ada hal negatif yang harus kita sampaikan, supaya orang-orang ini jangan ke sana. Nah, sama. Saya yakin sekali, extrasoru pasti ada ngomong kepada murid-murid ini, supaya mereka jangan sampai jadi mualaf. Oke, kita coba dengarkan dulu. Nah, masalah bagi orang Kristen sekarang ini, kita mungkin jadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang taat, yang saleh, tapi kita kurang pengetahuan. Sehingga dengan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Bisa sudah tua di gereja 100 tahun, tapi dia tidak mengerti apa-apa. Lu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Mengapa Yesus Tuhan? Pokoknya Tuhan. Alasannya apa? Ini tuh tidak tahu. Pokoknya itu kan sudah repot tuh kan? Ya. Dan harus begitu. Banyak orang tidak tahu. Apakah percaya Yesus Tuhan? Iya. Nah, lalu seperti itu, apa itu? Insan Mokoginta itu. Dia bilang begini. Kalau sudah pokoknya repot. Kalau sudah pokoknya. Satu, Allah tidak perlu makan. Dua, Yesus perlu makan. Kesimpulan, Yesus bukan Allah. Karena Allah tidak perlu makan, Yesus makan. Allah tuh perlu tidur atau tidak? Kalau kamu bilang perlu, maka akan melawan ayat yang bilang tidak terlelap penjaga Israel. Jadi kamu harus jawab, Allah tidak perlu tidur. Lalu ditanya, Yesus tidur atau tidak? Tidur kan? Kalau begitu Yesus Allah atau tidak? Ya tidak. Nah itu. Dulu ada orang namanya Antonius Widuri. Ini Kristen dari mana tidak jelas. Dia pergi menantang seorang kiai namanya Kodari gitu ya. Biar pergi ke sana, lalu dia bilang, kiai nantang debat tentang Tritunggal. Kalau kiai kalah masuk Kristen, saya kalah saya masuk Islam. Diterimalah tantangan itu. Lalu waktu debat si Antonius Widuri bawa rokok. Lalu bawa rokok, dia bilang, ini lihat nih rokok nih. Ini rokoknya satu, tapi ada filternya, ada tembakonya, ada kertasnya, tapi rokoknya satu. Begitulah Tritunggal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, tapi Allahnya satu. Lalu itu kiai ambil rokok dan dia bilang, oke, sekarang ini filternya. Dia copot filternya sendiri, lalu dia bilang, ini rokok atau bukan? Hanya filter sendiri, rokok atau bukan? Bukan. Ambil kertasnya sendiri, rokok atau bukan? Bukan. Ambil tembakau sendiri, rokok atau bukan? Bukan. Kapan jadi rokok? Kalau disatukan kan? Kalau begitu, Bapa sendiri Tuhan atau bukan? Bukan itu. Anak sendiri Tuhan atau bukan? Bukan. Roh Kudus sendiri Tuhan atau bukan? Bukan. Kapan baru Tuhan? Kalau gabung tiga kan? Kalau pisah-pisah bukan Tuhan. Jadi sekarang kalau begitu Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Kalahlah Antonius Widuri dan pada hari itu dia mengucapkan asyhadu Allah la ilaha illallah. Ya, dan jadi Islam. Kenapa? Kurang pengetahuan. Saya tadi dibacakan, saya S1 dari Sekolah 3 Alkitab Nusantara Malang. Dan rupanya dalam sejarah sekolah ini juga beberapa orang jadi mualaf. Ya, saya pernah debat dengan Islam di Surabaya.
pas acara break mau makan siang, tiba-tiba dari panitia mengumumkan, saudara-saudara, diinformasikan bahwa ada seorang rekan misionaris, rekan satu sekolah dari pendeta Esra Soru yang sudah jadi mualaf sekarang hadir di sini. Nah, saya tidak tahu siapa ya. Terus makan siang datanglah satu mbak-mbak pakai jilbab, dia bilang, halo Kak Esra. Saya lihat, saya nggak kenal ya. Kamu siapa? Terus dia buka jilbabnya. Saya bilang, Christine, kok kamu bisa jadi begini? Ya, nah, itu adik kelas saya di sekolah. Pernah sepelayanan dengan saya. Ada satu lagi di sekolah kami yang bahkan dia jadi dosen S2. Tiba-tiba jadi mualaf. Itu sekolah loh. Apalagi yang nggak sekolah ini. Makanya kemarin dalam wisuda sekolah kami di Kupang, saya doa untuk para calon wisudawan ya. Saya berdoa panjang untuk mereka, salah satu Tuhan tandai mereka satu persatu, jangan ada di antara mereka jadi mualaf. Ya. Pengaruh ini, pengaruh secara ajaran datang dari segala macam. Kita mau lihat ini debat agama tiap hari di TikTok sampai bosan kan? Sampai bosan, sampai jengkel dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat itu bisa mempengaruhi sejumlah orang. Nah, kalau gereja tidak membekali jemaatnya dengan pelajaran firman yang baik, ini gampang goyah. Tolong Tuhan, berikanlah mereka kesetiaan supaya mereka setia sampai akhir. Hamba berdoa untuk sekian orang yang ada di depan. Jangan ada yang mundur dari pelayanan. Jangan ada yang lari dari panggilan. Jangan ada yang kecewa dan putus asa. Jangan ada yang murka. Jangan ada yang jadi mualaf. Tapi semua tetap saksi Tuhan. Bahkan membawa banyak orang tersesat. Membawa banyak orang dalam kegelapan. Untuk masuk ke dalam terang Tuhan yang cahaya. Kami bersyukur Tuhan. Karena kalau hari ini ada. Jadi dari dulu yang bisa mereka lakukan hanyalah menakut-nakuti orang. Menakut-nakuti supaya mereka jangan mualaf. Kalau cuma ditakuti ya bahwa nanti kamu masuk neraka, masuk surga kan gitu. Wah, kalau kamu mualaf kamu akan masuk neraka. Kamu tidak bisa selamat karena hanya Yesus yang menyelamatkan. Itu orang nggak percaya lagi. Apalagi mereka sudah condong untuk mualaf. Nggak mungkin percaya dengan doktrin. Ya, itu kan cuma doktrin. Cuma pendapat dari pihak kekristenan bahwa di luar Kristen nggak selamat. Sedangkan di Islam yang percaya ya bahwa Islamlah satu-satunya jalan kebenaran untuk sekarang. Kecuali kamu hidup di zaman nabi-nabi terdahulu. Kalau di zaman sekarang ya hanya melalui Islam. Kan begitu. Jadi yang begituan udah nggak laku. Mau nggak mau dia harus kasih sesuatu. Dia harus sampaikan sesuatu yang membuat mereka berpikir untuk mualaf. Apa? Yaitu rugi waktu kalian. Kalau kalian jadi pendeta, kalian akan dapat sekian. Kalian akan bisa mengembalakan ya, domba-domba, dan dari domba kalian akan dapat hasil sekian. Kalian lihat saya. Ya, saya, pendeta Esra Soru, sudah punya rumah, punya mobil, penghasilan saya sekian. Itulah yang bisa membuat sarjana-sarjana teologi ini berpikir untuk masuk Islam. Artinya apa? Wah, janganlah kita tinggalkan duniawi, sayang. Kan begitu. Jadi saya yakin Esra Soru melakukan hal itu. Ya, ini menurut keyakinan saya kan gitu. Dan saya akan tampilkan ya. Ini ada mantan pendeta Aris Tarelhuan ya. Pak Aris ini memutuskan menjadi mualaf, meninggalkan domba-dombanya yang tinggal peti. Yang sebenarnya domba tersebut seharusnya sudah menghasilkan, tapi dia tinggalkan. Ya, beliau tinggalkan semua teman-teman. Karena yang kita cari ini akhirat, bukan dunia. Kalau dunia, ya memang lebih enak. Kan begitu. Sudah jadi ini barangnya. Sudah ada dombanya. Tapi ditinggalkan juga. Wah, salut saya. Ya, inilah luar biasanya Pak Aris Tarelhuan ini ya. Coba kita dengarkan. Jadi saya masuk Islam itu, saya dulu adalah seorang Nasrani, seorang Kristiani. Saya masuk Islam bukan segampang seperti apa yang dipikirkan oleh seorang Muslim.
saya masuk Islam dahulu sangat sulit untuk masuk Islam. Banyak tantangan, halangan, padahal saya termasuk hidup di tengah-tengah Muslim. Jadi pada saat saya mengambil satu keputusan untuk masuk Islam, banyak yang tidak bisa menerima secara baik-baik. Bahkan mereka selalu mengingatkan saya agar saya tetap berpikir lebih panjang lagi untuk masuk Islam. Jadi ceritanya saya masuk Islam seperti ini. Jadi saya masuk Islam bukan diajak oleh siapa-siapa, bukan diajak oleh keluarga, dari keluarga wanita, ataupun tidak pernah diajak oleh sahabat atau teman. Tapi saya masuk Islam itu karena selama 5 malam saya didatangi oleh, kalau orang Islam katakan itu gaib, jadi barang yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Jadi ada yang mengatakan itu adalah malaikat. Jadi selama 5 malam mereka datang kepada saya dan mengajak saya untuk masuk Islam. Jadi saya masuk Islam bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Dan saya yakin itu adalah para malaikat-malaikat. Dan setelah saya dipertemukan dengan para malaikat-malaikat ini, 2 bulan, selama 2 bulan saya tidak bisa tidur. Selama 2 bulan tidak bisa tidur karena merasa saya ini adalah seorang Kristen. Saya adalah pelayan gereja, bahkan saya di gereja itu sebagai leadership maupun penginjilan di mana-mana. Bahkan kita itu dulu pendiri tempat ibadah di seluruh ruko-ruko di Surabaya. Dan saya juga berasal dari keluarga pendeta, mulai dari kakek saya, bapak saya, dan kami saudara keluarga besar kami adalah pelayan-pelayan gereja, banyak yang jadi pendeta. Itu mimpi 5 hari itu isinya apa, Dok? Jadi mimpi 5 hari itu sebetulnya setengah tidur ya, bukan mimpi. Jadi setiap kehadiran mereka jam 12 malam, mereka itu mengajak saya ke masjid. Dan di masjid itu setiap anak tangga, masjid itu anak tangganya 7. Jadi 7 anak tangga ini ada yang berdiri setiap tangga. Dan saya melihat di masjid itu penuh dengan wanita yang berpakaian putih. Wanita yang berpakaian putih penuh di dalam masjid. Saya ditarik sama malaikat ini untuk masuk, tapi saya tidak mau, sehingga saya pulang. Namun sebulan kemudian saya bermimpi, saya dibawa ke suatu pulau. Pulaunya sangat kecil, tapi saya tidak mau, sehingga saya lompat dari laut itu, lompat dari perahu, terjun ke laut. Lalu saya tidak bisa berenang dalam mimpi itu. Lalu ada seorang yang memakai serban putih mengangkat saya dari laut itu dan dibawa ke darat. Dan pesannya dari orang yang memakai baju putih itu, serban putih itu, berjanji pada saya bahwa dia akan menjemput saya kembali untuk meneruskan perjalanan. Lalu saya melihat setelah orang tua yang pakai serban ini pergi, saya melihat ke belakang, ternyata ada anak-anak saya dan istri saya sudah ada di situ, berada di pinggiran air sungai yang begitu jernih. Lalu saya bangun di pagi hari, saya langsung ngomong sama
istri saya, saya harus masuk Islam. Tapi istri saya tidak percaya, karena saya di gereja itu sangat aktif, jadi tidak percaya keluarga. Bahkan anak saya katakan, Bapak mau masuk Islam. Anak saya juga tidak percaya, enggak mungkin Bapak masuk Islam, Bapak seperti itu mau masuk Islam. Soalnya anak saya tahu, dulu saya itu, anak saya pacaran sama Islam itu pun saya injak-injak, tidak boleh. Jadi mereka tahu bahwa saya tidak mungkin masuk Islam. Nah setelah itu, karena semua nggak percaya, jadi malam berikutnya saya udah nggak bisa tidur itu, nggak bisa tidur, selalu kepingin masuk Islam. Saya bilang lagi sama istri saya, jam 12 malam saya bangunin, saya ini mau masuk Islam sungguhan. Alah, nggak percaya, udah sana tidur. Tapi saya tetap nggak bisa tidur, bangunin istri saya, sungguhan ini saya mau masuk Islam. Alah, nggak percaya, Islam itu apa gampang langsung masuk Islam? Iya, pokoknya saya masuk Islam. Nah setelah udah pagi, anak saya yang kuliah di Unmu keluar dari kamar, lalu saya katakan, Bapak harus masuk Islam. Ah, Bapak nggak percaya. Bapak mau tanya, kamu mau ndak masuk Islam? Saya suka, Pak. Ya udah, kita masuk Islam semua. Nah, sehingga ngambil satu keputusan, kami mau masuk Islam. Lalu sudah beredar di lingkungan, saya itu mau masuk Islam. Tapi ada sebagian selalu mereka itu mengingatkan saya, datang ke sini, datang ke rumah mengingatkan saya, Paris, kamu kalau mau masuk Islam harus dipikir dulu 7 kali, jangan langsung ngambil keputusan masuk Islam. Saya katakan ya. Lalu ada lagi yang mengatakan, Paris, kalau masuk Islam harus dipikir 3 kali. Oh iya, saya sudah pikirkan itu. Nah, setelah itu ada keluarga dari istri saya berjanji untuk memualafkan setelah dia naik haji, pulang dari naik haji. Nah, setelah sudah pulang dari haji, sebetulnya menurut keluarganya mau dimualafkan di Masjid Alun-Alun ya, Masjid Jami Alun-Alun. Namun karena kiainya masih sibuk dengan haji, akhirnya ada dosen-dosen dari Unmu datang silaturahim kepada keluarga istri saya yang habis naik haji. Mereka cerita bahwa saya mau masuk Islam. Akhirnya mereka menginginkan agar saya dimualafkan di Unmu, di pengajian Al-Manar di Unmu sana. Nah, karena masih ramai silaturahim naik haji itu, agak berapa hari ada lagi yang datang ke rumah, Paris, saya ulangi lagi, kalau masuk Islam harus dipikir 7 kali. Nah, di situ saya memberontak. Saya ini hati saya sudah nggak kuat untuk masuk Islam. Kenapa kok selalu dipengaruhi, selalu suruh mikir? Akhirnya saya katakan kepada orang itu, memang apa kamu itu menghalangi saya untuk masuk Islam? Nah, pada akhirnya dia katakan, oh enggak, Paris, enggak, sumpah enggak, ini saya cuma mengetes kamu. Saya itu setelah itu sakit, akhirnya saudara istri saya yang naik haji itu datang ke rumah. Kenapa kamu sakit? Saya ini mau masuk Islam kok sulit sekali. Kenapa kok masuk Islam sangat sulit? Ya udah kalau gitu langsung aja kita mualafkan di Unmu. Akhirnya sudah janjian untuk dimualafkan di Unmu. Akhirnya bulan November 2015 saya dan keluarga dimualafkan di sana. Semuanya? Ya, yang terakhir anak saya yang di Taiwan. Jadi dimualafkan di sana itu disaksikan oleh petinggi-petinggi Islam di sini bersama dengan bupati yang ada di tempat ini, Bupati Ponorogo.
Jadi kami dimualafkan di situ. Dan pada saat saya masuk untuk dimualafkan, hati saya itu gemetar karena hampir seluruh kampus itu dipasang bendera dan poster saya itu ada di situ. Sepertinya saya itu disongsong oleh para malaikat dan saya di situ menangis betapa indahnya Allah menerima saya menjadi umatnya, menjadi kekasih Allah. Jadi kesulitan saya untuk masuk Islam itu bukan hanya sampai di situ. Nah, setelah saya sudah dimualafkan, lingkungan pun tidak seberapa untuk memahami atau menerima saya sebagai seorang muslim. Setelah saya mengerti tentang sholat, tentang wudhu, saya mulai keinginan untuk ke masjid. Jadi saya mulai dimualafkan, saya mulai sholat. Walaupun saya cuma memakai buku, sholat tetap karena saya sudah menjadi Islam. Sebagai tanggung jawab saya untuk jadi muslim, saya memakai buku dengan sholat dengan memakai buku. Setelah saya sudah hafal sebagian ayat-ayat untuk sholat, saya ke masjid. Hari Jumat saya kepingin Jumatan, tapi istri saya nggak boleh. Nanti sampean nanti ditertawain orang-orang. Ya udah, saya ngambil maghrib aja. Akhirnya saya maghrib ikut ke masjid. Saya cuma duduk di emperan masjid. Nggak ada satupun yang menyalami saya, nggak ada satupun yang mengajak saya untuk masuk ke dalam masjid. Padahal mereka mengerti bahwa saya ini adalah mu'alaf. Lalu saya ikut berjemaah. Saya sudah berjemaah, pulang saya dikejar sama kiainya, suruh ke rumahnya Pak Kiai. Saya sampai di rumah, saya juga kecewa. Dia bertanya, Pak Aris, kok sudah sholat? Saya katakan, saya sudah mu'alaf. Ya sebetulnya Pak Aris nggak boleh sholat dulu. Kenapa? Apa Pak Aris ngerti sholat? Apa ngerti wudhu? Saya sudah belajar, Pak. Lalu dia katakan, kalau jadi mu'alaf, jangan langsung kepingin tinggi, jangan pamer. Saya katakan kepada kiainya, saya di Kristen sudah biasa khotbah, saya sudah biasa ceramah, saya di Kristen penggerak gereja, saya di Kristen juga sebagai pemimpin pemuda dewasa muda, dan saya adalah seorang penginjil. Kami sering membuka gereja-gereja, bahkan kami membuka gereja di Sulawesi Utara yang paling dalam, daerah Talaut. Di sana masih ada, dan di sana sudah dipegang oleh pendeta-pendeta, khususnya keluarga-keluarga saya. Saya katakan sama Pak Kiai, kalau saya pamer, saya lebih diinjak-injak sama saudara saya. Justru saya menyembunyikan diri agar saya jangan sampai mereka tahu saya masuk Islam. Lalu mungkin ada yang masukkan ke ke YouTube. Akhirnya saudara dan keluarga saya datang ke Surabaya bersama orang tua, dan mereka itu mencaci maki, mengatakan saya itu murtad dan tidak masuk surga. Saya katakan, kebenaran, biar kebenaran yang muncul, kita tidak tahu. Mereka semakin marah. Adik-adik saya yang perempuan menangis, Pak Pendeta kok masuk Islam? Saya katakan, saya mengikuti panggilan. Saya mengikuti panggilan, bukan keinginan saya, tapi keinginan Allah.
Tapi mereka diam. Lalu ibu saya mengelus rambut saya. Dia berkata, anakku pendeta, anakku pendeta. Lalu adik-adik saya marah. Dia bukan pendeta, dia sudah kiai itu. Jangan dipanggil pendeta. Pada akhirnya setelah sudah selesai pertengkaran itu, karena sudah adzan maghrib, saya pamit untuk sholat, sehingga pertengkaran itu selesai. Sesudah saya sholat maghrib pulang, adik saya yang punya rumah itu di Surabaya justru dia menyalami saya. Selamat datang Pak Yai, udah ndak usah sholat di masjid dulu, sholat di rumah. Dalam hati saya ucapkan alhamdulillah ya Allah. Jadi walaupun mereka itu tidak menerima diri saya, tapi menerima saya untuk boleh sholat di rumahnya. Jadi pada saat Isya, saya sholat di atas lantai 3 di rumah adik saya, dan di situ saya berdoa, ya Allah, berikan hidayah bagi keluarga saya yang belum mengenal Islam, sehingga adik saya itu sampai sekarang masih baik sama saya, tapi keluarga lainnya mereka sampai sekarang tidak menyukai. Bahkan mereka melarang saya itu memakai marga, gak boleh. Ini tidak boleh memakai marga. Saya katakan tidak apa-apa, saya tidak memakai marga. Saya dibenci saudara, tapi Allah tidak membenci. Daripada aku dibenci Allah, lebih baik dibenci saudara. Itu perjalanan saya menjadi masuk Islam. Dan setelah saya sudah masuk Islam ini, saya ada kebanggaan tersendiri dalam hidup saya. Seperti itu, Pak. Waktu bermimpi 5 hari berturut-turut itu Ustadz Aris tidak berkonsultasi kepada mungkin di gereja atau mungkin teman Kristen atau mungkin yang lainnya gitu? Ya, saya tidak itu sama orang-orang Kristen konsultasi, tapi saudara saya juga pendeta. Mereka itu mengatakan bahwa itu ujian kamu sebagai seorang pendeta. Jadi sebetulnya tidak masuk Islam, justru di gereja untuk pelayanan semakin dikuatkan, itu kata mereka. Tapi saya cerita kepada sebagian dari Muslim, mereka mengatakan bahwa itu peninggalan ajaran lama. Saya katakan Kristen tidak mengenal jin, Kristen itu tidak mengenal gaib, dan saya selama jadi Kristen tidak pernah bertemu seperti hal-hal gaib ya. Bahkan gaib pun baru kenal setelah saya udah masuk Islam, Pak. Jadi nggak ngerti apa-apa, tapi saya tetap punya keyakinan yang membawa kebaikan itu adalah Allah, yang Allah memerintahkan para malaikatnya, orang-orang soleh ya untuk menyampaikan hal itu kepada saya. Itu menurut saya sendiri itu. Berarti dari mimpi tadi itu sampai kemudian bersyahadat itu jaraknya berapa lama, Pak? Saya berpikir sampai 3 bulan itu, Pak. Jadi selama 3 bulan itu sulit tidur, karena saya memikirkan hal seperti itu. Karena di dalam hati itu selalu bertarung antara Injil dengan keinginan masuk Islam. Jadi memberontak di dalam hati ini. Hati ini kepingin masuk Islam, tapi nanti keluar di dalam hati ini, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Aku mulai kendor lagi, apa benar ya Yesus jalan keselamatan, jalan kebenaran. Lalu
tiba-tiba hati saya terbuka. Ya memang Yesus itu jalan kebenaran. Pada saat itu dia sebagai pembawa kebenaran. Kalau tidak percaya sama Yesus, ya nggak bisa masuk surga. Nah, sekarang saya sudah masuk Islam, kan ada pembaharuan. Jadi ada nabi, namanya Nabi Muhammad. Ya udah, itu ngambil keputusan saya. Kalian sudah dengar ya? Nah, begitu. Inilah baru orang yang berani. Inilah baru orang yang tersadarkan. Dan di sini saya bantu Pendeta Esra Soru, saya bantu teman-teman sebelah, bagi orang yang masih kejar dunia, masih sibuk dengan dunia, masih mau hidup tanpa aturan, masih mau enak-enakan, masih mau makan babi juga, masih mau berjudi, berzina, dan sebagainya. Nggak usah masuk Islam. Nggak usah masuk Islam, nggak bisa. Berat. Tapi kalau kalian sudah siap meninggalkan semua, sudah benar-benar yang kalian tuju, yang kalian cari hanya akhirat, silakan mualaf. Melangkahlah. Ya, melangkahlah. Jadi Muslim untuk orang-orang yang ya tamatan STT pasti berat. Pasti berat, teman-teman. Yang pendeta pasti berat. Yang seharusnya pekerjaan mereka hanyalah mengembalakan domba, tempat pelayanannya sudah ada, gerejanya sudah ada, ditinggalkan kan sayang. Ya walaupun dombanya mungkin cuma 2, cuma 10, ya tapi kan menghasilkan juga. Apalagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tamatan STT nih. Coba bayangkan. Dia sarjana teologi. Mau kerja apa? Kerja kantor. Orang tuh pun bingung. HRD-nya pun bingung waktu interview. Ini sarjana teologi Anda. Anda mau jadi admin? Iya, saya mau jadi admin di kantor Bapak. Ya, mereka bingung juga kan? Nah, jadi memang ya orang yang mengejar akhirat sajalah yang berani memutuskan untuk menjadi mualaf, teman-teman. Nggak gampang. Saya berkali-kali selalu merenungkan, teman-teman. Ya, kita sudah umur sekian, sisa waktu kita sekian. Apa sih yang kita lakukan sekarang ini? Kalau bukan mempersiapkan diri untuk akhirat nanti. Apa? Kalau cuman dinikmati, cuman foya-foya, senang-senang, bentar aja lewat. Hari ini kita lagi senang-senang, liburan, main-main. Tiba-tiba udah besok. Tiba-tiba sudah minggu depan. Tiba-tiba sudah bulan depan. Lewat begitu saja. Hari demi hari lewat begitu saja. Seharusnya yang kita pertanyakan apa yang sudah kita siapkan. Ya. Betul tidak? Kita di dunia terbatas. Terbatas. Kita itu dibelenggu oleh waktu. Di mana waktu itu kita nggak ketahui berapa lama. Setiap orang punya waktu yang berbeda. Seharusnya kita maksimalkan, kita manfaatkan dengan hal yang berguna. Itulah saya bilang, ya kalau ada orang sibuk dengan harta benda duniawi, itu suatu saat akan kamu tinggalkan. Amal ibadahmu yang kamu bawa. Jadi bagi yang sebelah, ya kalau masih mau makan yang haram, pekerjaan haram, hanya dapat dari perpuluhan, ya, hanya dengan meras domba, ya udah, tetap aja di sana. Tetap ikuti Pendeta Esra Soru. Karena rugi kalau mualaf. Jangan sampai mualaf. Kan begitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.